intinya adalah menggambarkan tugas dan fungsi polisi itu sebagai penjaga kedaulatan sipil. Itu saja. Kalau kemudian diperbolehkan mereka institusi uang sendiri, negara ini makin tidak karu-karuan. Pertama bahwa kita sepakati dulu asal muasal dari temuan uang itu tidak bisa dilepaskan dari Satgasus. Dan sejauh ini ketika pemantiknya kan dilalih oleh Komisi 3 walaupun sangat kecil, begitu aja. Juga jadi 1-3 di antara mereka ketika pencalon ikut paham Sambo itu ya. Jadi kembali ke problem bagaimana mengkaitkan uang itu dengan satu, menurut saya sangat relevan dan itu sangat punya sangat punya hubungan, karena kalau kita melihat angka yang begitu besar 155 triliun ini mau tidak mau ini selalu berhubungan dengan persoalan-persoalan politis. Saya yakin itu dana taktis yang memang sudah disediakan, salah satunya juga barangkali itu untuk buzzer ya. Nah, pertanyaan yang besar adalah angka 1,5 itu apakah pada saat kepala Satgasus itu dijabat oleh Inspektur Verdi Sambo, ataukah itu uang secara akumulatif ya, artinya dikumpulkan sejak 2016 kemudian diformalkan menjadi 2019 sampai dengan 2022. Kenapa pertanyaan itu harus kita munculkan? Karena disitulah rentang waktu perjalanan dan disitulah kewenangan Gasus. Jangan Satgasus ini dasarnya adalah surat perintah. Jadi ini pasukan yang memiliki kewenangan khusus, yang superbody-nya polisi lah, katakanlah begitu, superbody-nya polisi. Karena kewenangan penyelidikan dan penyidikan, dan itu ditulis di surat perintah oleh Pak Kapolri. Salah satunya adalah negeri, kemudian korupsi, termasuk di dalam pertanyaan besar, tidak boleh kita biarkan di sebuah negara yang paham hukum, apapun itu, sebuah ini di dalam institusi kewenangan yang begitu besar, kewenangan begitu luar biasa, 155 saya bilang fair dulu ketika di Bogor transaksi menggunakan dinar bebaskan karena itu bukan kejahatan. Nah, saat ini mereka begitu dominan atau pembubaran FPI sampai rekening mereka pun itu bisa diambil, dijelaskan juga. Muncul satu pertanyaan juga saya, bisa jadi perkara-perkara virtual money yang begitu rame, misal binomo, kemudian di Surabaya ini ada orang tiba-tiba menjadi begitu kaya, bisa jadi mereka ini sebenarnya bagian dari money laundering. Nah, sebagai negara yang berdaulat, yang masih memilih hukum,
maka sudah sewajarnya masyarakat berhak tanya. Sampai sejauh ini, jangankan legal financial ya, auditnya pun tidak jelas, dia cuma berisi itu. Mestinya itu yang dibutuhkan itu apa? Ditarik surat perintahnya atau apa? Belum ada pembahasan ya. Ya, bahwa surat perintah itu sudah dibatalkan ketika aturan itu tidak berlaku, maka pernyataan tidak berlaku itu di peraturan lain yang mencabut juga ada seperti itu. Dan saya sepakat ketika forum ini dan forum manapun tetap mengangkat sembuh, karena jangan sampai kita dikelola oleh preman. Ini kan semangat preman. Bayangkan sang jenderal bintang 3 dalam tanda petik hasil penyidikannya kemudian ditetapkan bisa dieliminir oleh mereka bawahnya, kan mungkin AKBP ya, AKBP atau jenderal bintang 2. Nah, ini kan sebuah yang menyedihkan. Jadi supaya orang menghormati, dan ini kesempatan yang bagus bagi siapapun, terutama dari institusi Polri, untuk melakukan organisasi, maka mau tidak mau jelaskan. Sejauh ini kalau saya melihat penanganan kasus Sambo ini kan fair ya, beda dengan Tara itu. Maka masa hanya melanggar kode etik dan diaktifkan kembali, memindahkan ayat ya, kemudian CCTV, mengambil decoder itu sebuah kejahatan, karena itu obstruction of justice, menghalang-halangi. Bahkan kalau kata barang buktinya hilang, itu hanya menghalang-halangi ya, tapi itu sudah masuk judicial korupsi, pasal-pasal korupsi. Tapi korupsinya korupsi kekuasaan karena menyebabkan orang ini tersangka dan seterusnya. Jadi rasa tidak cukup. Dan apakah kalau nanti revitalisasi organisasi polisi itu bubar? Tidak, kita tetap butuh situasi apapun. Tapi di antara 3 polisi, the good cop, the bad cop, dan the ugly cop, ya minimal yang masih bertahan itu bad cop sama good cop. Tapi kalau di ugly cop, ini kan perlu kegagalan yang seperti ini. Nah, baiknya dulu dikembalikan kepada asal muasalnya. Ketika ingin membentuk tim khusus, ya tim khusus kembali menerima amanat untuk memberesi kepolisian ini. Kalau di dalam prosesnya harus mencopot nama-nama misalnya Kapolda Metro dan seterusnya, yang belakangan pengarah juga ikut membantu minimal mengarahkan para penyidiknya, karena jangan lupa Polres Polda itu di bawahnya Panglimanya. Jadi kembali kepada persoalan ini, hanya tidak cukup ya PPATK itu seperti penyaji kue pizza dipesenin begitu. PPK harus menjelaskan kepada publik asal muasal uang ini dari mana. Memang ada kelemahan ya, kelemahan PPATK itu tidak punya kewenangan. Dia tugasnya hanya mencari. Sementara kalau kita bukan pasalnya, ada institusi yang mengumpulkan uang jumlahnya dalam bentuk triliunan, dan itu institusi itu adalah institusi negara. Ini sudah korupsi, ini perbuatan korupsi. Tapi persoalan sampai hari ini kita tidak pernah mendengar suara KPK. Ini perlu dibentuk auditor independen ya. Banyak sih di kantor akuntan publik punya reputasi bukan hanya nasional yang audit, dan uang itu hasil dari sebuah bisnis yang ilegal ya untuk negara, daripada kita ngomong-ngomong subsidi BBM untuk BBM nyatanya tidak. Itu tak selamat. Ya, Dokter Muhammad Taufik, suaranya ditangkap oleh sini agak putus-putus ya. Tapi begini dokter, saya ingin menindaklanjuti pertanyaan berikutnya. Jadi kan kalau kita coba perhatikan ini nanti seberapa sebetulnya tuntutan publik itu, keinginan publik bersama atas audit yang dilakukan terhadap Satgasus itu akan sangat ditentukan oleh proses hukum selanjutnya Verdi Sambo, termasuk juga seperti apa sebetulnya respon terhadap kasasi yang disampaikan oleh Verdi Sambo misalnya atas keputusan PTDH.
Sampai sekarang kan belum ada sebelum ada rilis resmi seperti banding, bukan bukan kasasi ya, banding terhadap PTDA yang telah diputuskan oleh Kepolisian Republik Indonesia atas sidang etik yang sudah dilakukan oleh inspektur khusus ya, yang sudah dibentuk oleh Polri, termasuk proses hukum yang eh, nampaknya dugaan publik menyebut bahwa ini dilokalisir hanya sebagai sebuah kasus rumah tangganya Ferdi Sambo, sehingga tidak sangat berkaitan dengan institusi. Jadi urgensi reformasi Polri itu menjadi tidak menemui urgensinya ketika performa kasus hukumnya itu seperti itu. Seperti apa Anda melihatnya ini, melihat masa depan keinginan baik untuk bisa mereformasi Kepolisian Republik Indonesia dengan kasus Sambo, terutama terkait dengan audit terhadap Satgasus ini, Dr. Muhammad Taufik? Menurutnya pesimisme, karena seharusnya ini kesempatan yang bagus ya, karena ada dari Intel ya, itu mereka dulu pertama kali menemukan fakta ini, mereka ini pula yang kemarin menemukan dan Sambo ini tersangka lepas dari Kapolda, upaya Kapolres dan yang lain-lain. Kenapa ini tidak kemudian menjadi sebuah peristiwa pidana? Jelas ini sebuah peristiwa pidana dari kacamata hukum material maupun formil, ini memenuhi unsur-unsur pidana. Nah, kembali ke tadi, masyarakat, menurut saya karena ini masuk kategori extraordinary, sesuatu yang luar biasa, Presiden harus bersikap. Presiden harus berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti. Ada satu kesalahan di situ yang sebenarnya untuk bisa menjadikan seseorang jenderal dan bukan jenderal presiden. Tetapi ini kan ada permainan yang memungkinkan wilayah kepolisian itu bisa mengatur sendiri jabatan-jabatan itu. Dan ini tidak boleh. Inilah yang menyebabkan ada kesatuan-kesatuan tertentu yang akhirnya menjadi peran elit. Dan inilah yang disebut sebagai Superkop. Tugas polisi itu adalah melindungi warga sipil, menjaga keamanan warga sipil, dan terakhir adalah menertibkan peraturan atau undang-undang. Itu tugas polisi. Nah, kalau peristiwa ini hanya menyentuh pada satu persoalan domestik, ya jelas saya berani mengatakan ini yang disebut sebagai terorisme negara. Terorisme negara itu adalah ketika membuat aparat negara ya yang melanggar hukum itu tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Negara memberikan, mestinya negara tidak boleh 90 polisi yang terperiksa, bukan jumlah yang kecil. Ini tidak bisa disikapi kemudian menjadi persoalan domestik, kerumanggaan Sambo. Mestinya ini harus dikelola, dimanage ya sesuai dengan manajemen penyidikan, bahwa ini pelaku kejahatannya adalah polisi, dan polisi tertibnya tunduknya pada hukum sipil. Hukum sipil kalau mereka punya jabatan ya berarti kode etik seperti tadi bandingnya Sambo itu kan banding etik ya. Nah, maka wilayah-wilayah kriminalnya itu mesti dimunculkan. Kalau perbuatan pengacara menghalang-halangi saja bisa kena 7 tahun di dalam kasus ketua DPR Setia Novanto ya. Nah, masa ini mereka yang ngerti hukum, mereka yang membuat aturan hukum, yang harusnya menegakkan hukum, melindungi sipil, ternyata justru melakukan bukan pelanggaran kejahatan, menyembunyikan bukti, menggalikan bukti, ya itu sebuah kejahatan. Oleh karena itu, kalau di rentang waktu di bagian kriminal ini ada masalah, ya mestinya diambil alih pasukan yang lain. Bisa juga dari Intel atau unsur yang lain. Intinya adalah menggambarkan tugas dan fungsi polisi itu sebagai penjaga kedaulatan sipil. Itu saja. Kalau kemudian diperbolehkan mereka institusi melawang uang sendiri, negara ini makin tidak karu-karuan. Karena ini presiden, puncaknya juga dari presiden ya. Terbukti tadi disebutkan baru 4 kali presiden bicara, akhirnya Kapolri berani membentim. Karena itu saya menganggap bahwa
ini sudah ganti, diambil alih saja ya. Kalau tidak mampu oleh institusi kepolisian, bisa jadi ini penyidik ad hoc ya, orang-orang yang punya reputasi dan yang memiliki peluang itu adalah tentara gitu ya. Jadi mungkin tentara kerjasama dengan Intelkam ya, Badan Intelkam kepolisian, mereka lah yang nanti menindaklanjuti. Karena kebuntuannya semua orang yang berurusan dengan publik itu ranahnya adalah ranah reserse kriminal dan mereka sudah teroptasi sehingga untuk menetapkan Sambo tersangka pun susah. Nah sekarang sudah dibentuk tim khusus Mabes Polri yang notabene anggotanya Jenderal Bintang 3, masa perkara jadi balik lagi ke awal-awal begitu. Sangat menyedihkan. Tidak boleh ada di kepolisian ini yang menjadi seperti bahkan sangat mengalahkan itu kalau dalam ketentaraan di dalam militer namanya insubordinasi ya, nggak boleh itu.